Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah memberikan izin kesempatan kita untuk sholat berjamaah subuh sekaligus pengajian Ahad pagi. Tentu nikmat ini sangat besar dan tidak mungkin kita mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum saya menyampaikan makalah saya tentang fikih zakat, fikih wakaf, Bapak Ibu, saya agak buka dikit ya Bapak Ibu ya. Ya? Boleh dibuka. Karena kalau sambil bicara saya terus terang mohon maaf agak berat Pak napasnya gitu. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan mencoba menyampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang fikih wakaf. Untuk di Indonesia hari ini lagi didengung-dengungkan oleh pemerintah tentang wakaf produktif atau wakaf tunai atau wakaf uang. Hari ini lagi gencar ini. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, wakaf ini bukan hal yang baru. Di Indonesia termasuk agak terlambat sebenarnya, tapi dalam kebaikan itu tidak ada kata terlambat. Secara umum Bapak Ibu sebenarnya sudah pada melakukan, cuman barangkali penyebutannya yang belum populer. Tapi sebenarnya saya yakin Bapak Ibu, kita sadar atau tidak kita sadari, itu pelaksanaan wakaf ini sudah menjadi budaya umat Islam, tren ya. Sehingga ada salah seorang sahabat Nabi bernama Jabir ya, sahabat Jabir radhiyallahu an, itu beliau mengatakan tidaklah umat Islam itu memiliki harta, dan pasti Bapak Ibu memiliki harta sedikit atau banyaknya, pasti dia akan mewakafkannya. Ini beliau sampai membuat pernyataan seperti itu karena memang umat Islam itu umat yang sangat dermawan. Nah, jadi kata beliau, tidaklah seorang muslim memiliki harta walaupun hanya sedikit, pasti dia akan mewakafkannya. Nah, jadi inilah makanya umat Islam ini sebenarnya kalau sampai kehidupan sosialnya miskin itu sebenarnya memang ada masalah gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita itu untuk mengambil sebagian harta orang-orang yang diberi Allah kelebihan, kemudian disalurkan kepada yang kekurangan. Bukan cuma anjuran tapi perintah untuk mengambil. Makanya kalau ada orang terlantar dalam Islam sebenarnya agak aneh juga gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan nanti kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu dan kemudian nanti menjadi penyemangat kita untuk berwakaf dalam bentuk apapun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Ini salah satunya Bapak sekalian. Itu dalam riwayat Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan begini, tidaklah seorang muslim itu berwakaf untuk membangun masjid Allah walaupun hanya sebesar lubang burung untuk bertelur. Artinya lubang sangkar itu, misalnya ada yang model burung yang membuat sangkarnya dengan melubangi tempatnya, kecuali Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Jadi bukan masjid utuh. Kalau masjid utuh mungkin Bapak Ibu banyak yang nggak kuat itu. Itu kalau orang Arab itu kalau mau bangun masjid di Indonesia, kalau nggak dia duluan yang utuh, dia nggak mau Pak. Gitu. Tapi kalau di Indonesia, bapak-bapak kalau ditawarkan utuh satu mungkin malah nggak mau semua gitu. Ini agak kebalikannya cuma dikit ya. Jadi saya ini beberapa kali bantu menyalurkan masjid bantuan dari Timur Tengah tuh Bapak sekalian. Saya bilang, saya ini ada calon masjid sudah di pondasi. Kalau masjid kita ini udah seperti ini bentuknya, apakah mau melanjutkan? Dia pasti nggak mau. Lebih banyak nggak mau daripada maunya. Beliau maunya dari pondasi. Kalau mau ditambahi oleh Bapak Ibu boleh. Nah, gitu. Kebalikannya kalau kita dari pondasi nanti dulu, nanti kurangnya apa saya selesaikan. Nah gitu ya. Perbedaannya cuma dikit aja. Sama-sama semangat membangun masjid gitu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai kajian kita dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Ayat yang ke-93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna atau kebajikan yang sempurna sebelum engkau menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Itu yang digarisbawahi Bapak sekalian, itu mimma tuhibbun, dibesarkan. Udah. Wah iya. Ya. Terima kasih. Saya serius bener nih lihat kesininya Bapak Ibu. Memang ini salah satu guyonannya para ustadz itu. Ilmu itu mestinya fis sudur Bapak sekalian, dalam hati. Kita sekarang al ilmu fil laptop ya. Di laptop. Doa laptop, doa ilm. Jadi ilmunya, kalau laptopnya hilang, ilmunya hilang. Ini ada guyonan tapi nyata nih Bapak sekalian. Saya pernah kedatangan tamu dari Jakarta, itu kawan saya di kuliah S2. Saya bilang, wah ini ada tamu. Saya suruh ngisi. Siap katanya. Sudah banyak pokoknya di laptop. Laptopnya ketinggalan. Begitu laptopnya ketinggalan katanya, waduh Ustaz saya nggak jadi ngisi lah. Lah kenapa? Laptopnya ketinggalan. Oh berarti saya guyonin, kalau laptop itu hilang maka ilmunya juga hilang. Jadi mestinya laptop ketinggalan, ilmunya nyangkut di kepala sama di hati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, ini guyonan dikit aja. Jadi yang diinfakkan itu mimma tuhibbun, yang kamu cintai, bukan yang kamu sudah nggak kepake. Walaupun jangan kemudian bapak-bapak diartikan kalau gitu nanti kita kalau ada bencana biasanya ada yang menggalang, menerima dan menyalurkan pakaian layak pakai. Wah janganlah, ini kan sudah bekas. Jangan, itu bukan itu maksudnya. Tapi nilainya Bapak sekalian dalam berinfak itu tentu berbeda, atau berwakaf itu tentu berbeda antara barang yang memang sedang menjadi kecintaan hati kita dengan barang yang sudah agak jauh dari hati kita.
Maka Rasulullah SAW mengingatkan bapak-bapak jangan sampai minjem, ngelirik-ngelirik barang yang masih dicintai pemiliknya. Itu aib. Ngelirik-ngelirik barang yang masih sangat dicintai oleh pemiliknya. Tapi kalau pemiliknya sendiri yang mau menginfakkan, itu lebih bagus. Misalnya begini Bapak Ibu, mohon maaf nih, saya kasih contoh barang yang masih sangat dicintai. Saya baru beli mobil baru, kesenggol aja saya masih kasihan gitu, takut lecet, takut apa gitu. Bapak datang ke rumah saya, Pak saya pinjem mobil mau ngantar adik saya ke depan. Ya mobil baru dipinjem gitu. Bagi bapak-bapak itu jangan dilakukan. Tapi bagi saya si pemilik mobil justru itu yang terbagus. Bapak-bapak siapa yang mau pinjem mobil saya baru, silahkan yang mau membutuhkan diambil. Wah itu yang bagus. Tapi bagi bapak-bapak jangan mendekat-dekat, mau minjem, mau minta harta yang baru dicintai. Nah, jadi kata Allah, mimma tuhibbun. Saya coba nukil dua tafsir Bapak sekalian. Pertama, Imam Jalalain. Tungfiku, kalimat tungfiku itu Bapak sekalian, engkau tidak akan mendapatkan pahala yang besar berupa surga sehingga engkau bersodakoh. Para ulama kita menjelaskan yang namanya sodakoh itu kalimat am. Dia bisa berbentuk harta, bisa berbentuk selain harta. Itu sodakoh. Nanti yang berbentuk harta Bapak sekalian salah satunya adalah wakaf. Gitu. Ada yang berbentuk harta, ada yang berbentuk selain harta. Kemudian dalam tafsir Al-Muyassar beliau menjelaskan engkau tidak akan mencapai derajat surga hingga kamu bersedekah dengan harta yang engkau cintai. Jadi beliau kasih bawah, garis bawahnya itu yang engkau cintai. Kalau bersedekah dengan yang sudah enggak kita cintai itu biasa-biasa saja. Tapi yang engkau cintai. Nah, ini ada asbabun nuzulnya ayat ini Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu hari beliau mampir ke kebun sahabat Nabi namanya Abu Tolhah. Ini kebun beliau ini kebun yang sangat bagus di kota Madinah Bapak Ibu. Pokoknya ini kebunnya bagus, subur, ada air yang mengalir di bawahnya gitu, ada sumurnya yang di airnya keluar itu. Kemudian Nabi SAW mampir. Ketika mendengar ayat ini, Abu Tolhah ini mengatakan, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan tentang kebunku ini? Nah, tentang kebunku ini. Kata Nabi, kalau engkau suka, kamu sedekahkan. Artinya, kalau engkau suka, engkau wakafkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya itu oleh beliau dikerjakan. Saya wakaf ini kebun yang paling bagus bagi Abu Tolhah. Nah, ini salah satu sambungan asbabun nuzul dari ayat ini Bapak sekalian. Jadi berwakaf itu yang memang bisa menghasilkan yang banyak. Kebunnya utuh, hasilnya yang disedekahkan. Nah, jadi kata Imam Abu Tolhah, sahabat Abu Tolhah, ya Rasulullah kalau gitu aku wakafkan kebunku ini. Nah, jadi ini salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama untuk berbicara tentang wakaf ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah didatangi oleh Umar ibnul Khattab. Ini hadisnya karena panjang, saya lihat terjemahnya saya Bapak Ibu.
Tapi nanti bisa dibuka dalam hadis riwayat oleh Al-Jamaah ya. Umar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, aku mendapatkan tanah di Khaybar. Kemudian aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaybar, aku belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini. Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Jadi Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, aku ini punya kebun, belum pernah saya punya kebun yang lebih bagus dari kebun saya di Khaybar ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika engkau ingin, kata Nabi, jika kamu ingin, engkau bisa menahan tanah itu dan menyedekahkan hasilnya. Ini bapak-bapak, kalau dilihat dari redaksi ini berarti kebun ini bukan dipakai untuk wakaf keagamaan. Jadi bukan untuk masjid, bukan untuk musola, bukan untuk pesantren, tapi dibiarkan kebunnya, dipelihara, diambil buahnya yang disedekahkan. Nah, bahasa kita hari ini itu lebih sering dikenal, itulah wakaf produktif. Jadi Umar bin Khattab mewakafkan kebunnya, tapi kebunnya tidak diapa-apain, dipelihara supaya buahnya tetap berlanjut dan hasilnya yang disedekahkan. Nah, disedekahkan. Maka Umar bin Khattab menyedekahkan hasil dari tanah itu dengan syarat tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Artinya bapak-bapak, kalau itu sudah dihibahkan, diwakafkan, itu tidak boleh nanti dijual belikan menjadi kepemilikan, tidak boleh dihibahkan lagi, dan tidak boleh diwariskan. Nah, dengan syarat begitu. Sedekah itu diberikan kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, budak belian, musafir, orang yang mengawasi tanah tersebut tidak mengapa makan dari hasil tanah itu, dengan pertimbangan yang bijak, memberi makan dari hasil itu kepada orang lain tanpa menyimpannya. Ini bapak-bapak, hadis ini oleh para ulama kemudian disimpulkan. Pertama ada namanya wakaf produktif. Nanti bapak-bapak akan muncul di tengah-tengah kita namanya wakaf produktif. Kemudian nanti ada pertanyaan lagi, hasil wakafnya untuk siapa? Ini salah satu yang membedakan antara wakaf dengan infak, dengan zakat. Kalau wakaf itu boleh siapapun memanfaatkan, apalagi kalau disebutkan secara khusus oleh sang wakif. Jadi kan kalau ada wakaf ini bapak sekalian, ada yang wakafnya nanti saya pengen wakaf bikin hotel. Hotel itu nanti untuk musafir siapa saja yang lewat dia boleh mampir. Berarti siapa saja, mau kaya boleh mampir, mau yang miskin boleh mampir, yang setengah kaya juga boleh mampir. Tapi kalau zakat tidak boleh bapak-bapak. Zakat dibagikan kepada orang kaya, tidak boleh. Sudah jelas kalau zakat itu hanya dibatasi kepada 8 asnaf. Kalau infak itu tetap kepada orang fakir miskin, orang-orang yang berhak. Tapi kalau hasil wakaf boleh kepada siapa? Kepada siapa saja. Misalnya saya wakaf tanah, nanti hasil kebunnya untuk membiayai siapa saja yang membutuhkan. Udah bapak sekalian, ada orang tamu datang kemalaman, boleh saya pakai hasilnya. Kemudian dari hadis ini juga para ulama nanti banyak menyimpulkan tentang bentuk wakaf. Nanti ada wakaf yang barangnya tidak boleh diambil kembali, ada wakaf yang sifatnya sementara. Ini dari hadis ini kemudian nanti akan muncul beberapa pilihan wakaf ya. Nah.
Nah, saya ingin lihatkan catatan sejarah dulu tentang wakaf. Walaupun nanti ini kisah-kisahnya Bapak sekalian lebih banyak, tapi saya ingin mengambil beberapa contoh. Pertama, kapan ada wakaf? Para ulama kita mencatat wakaf yang paling tua itu wakaf Nabi Ibrahim tentang pembangunan Ka'bah. Dalam surat Ali Imran ayat 96 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah." Rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia, artinya untuk umum itu ada di Mekah. Dan sampai sekarang bapak-bapak masih dapatkan itu Baitullah itu atau Ka'bah Al-Mukarramah sampai hari ini. Nah, kemudian dalam catatan sejarah juga ada wakaf untuk keagamaan, dan ini paling banyak di Indonesia. Ini yang paling populer Bapak sekalian, yaitu wakaf yang digunakan untuk keagamaan. Contohnya apa? Sebagaimana Masjid Kuba misalnya. Ini Masjid Kuba ini termasuk dicatat oleh para ulama pertama kali wakaf dalam bentuk untuk keagamaan yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berangkat hijrah ke Madinah. Itu Masjid Kuba. Kemudian ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini juga tanah ini oleh para ulama menyebutkan ini hasil dari penjualan tanah oleh anak yatim dari Bani Najjar, dibeli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diwakafkan beliau untuk Masjid Nabawi sampai hari ini. Sampai hari ini. Kemudian ada wakaf produktif. Ini masih di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kebun kurma Umar bin Khattab, yaitu hadis tadi Bapak sekalian. Itu hadis tadi menggambarkan wakaf yang bukan untuk keagamaan, khusus untuk keagamaan, tapi untuk kemaslahatan umum. Diambil hasilnya saja, pokoknya tetap. Ya. Kemudian ada, ini sangat masyhur, ada yang menyebut itu sumur Raumah. Ada yang menyebutkan sumur Rauman. Ini kisahnya Utsman ibnu Affan. Bapak-bapak ini kalau dengarkan hadis ini sangat heroik bagaimana Utsman bin Affan mendapatkan sumur ini. Yaitu beli dari orang Yahudi, yang orang Yahudi ini pokoknya nggak mau tahu mau orang kehausan atau nggak kehausan, pokoknya kalau mau butuh air ya beli gitu. Sampai akhirnya Utsman bin Affan ini bernegosiasi. Ya udah kalau memang nggak boleh kita beli semua, separuh-separuh lah. Separuh miliknya Utsman, separuh miliknya Yahudi. Gitu. Pada waktu sudah kebayar oleh Utsman bin Affan separuhnya, maksudnya dia bagi Bapak sekalian, hari ini untuk Utsman, hari ini untuk untuk Yahudi dan seterusnya. Giliran Utsman bin Affan yang punya, beliau umumkan siapa saja yang butuh air silakan ambil secukupnya. Makanya para penduduk Madinah waktu itu ya ngambil secukupnya sampai cukup untuk kebutuhan 2 hari depan. Giliran hari yang kedua miliknya Yahudi nggak ada yang datang. Itu dalam sejarah itu dibelinya sampai 200 dirham, 12.000 dirham. Nah, gilirannya berikutnya nggak ada yang ngambil. Hari berikutnya mereka ngambil lagi. Sampai akhirnya si Yahudi mengatakan, kalau ini saya biarkan gini bangkrut saya. Udahlah tak jual aja sekalian sama Utsman. Negosiasi, maka harganya tidak semahal yang separuh pertama. Ini juga Bapak sekalian, sumur ini bukan khusus untuk wakaf keagamaan, tapi justru untuk wakaf sosial. Wakaf sosial Bapak sekalian, dibagi-bagi aja, ayo bagi-bagi. Diproduktifkan terus, dia mengeluarkan airnya, dipelihara dan dibagi-bagikan. Sampai hari ini Bapak sekalian, sumur ini masih ada.
Nah, nanti kalau bapak-bapak ziarah ke Madinah silahkan didatengin. Wakaf itu sampai hari ini ada. Bahkan sudah dikembangkan hasilnya dengan produk-produk yang lain ya. Itu sudah dikembangkan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kebun Bairuha Abu Tolhah tadi yang saya ceritakan di awal. Itu juga bukan untuk kegiatan keagamaan khusus, tapi untuk kegiatan produktif dan sosial. Kemudian yang nomor 4 Bapak sekalian, ada wakaf tunai atau wakaf uang. Kalau di Undang-Undang Wakaf Indonesia itu ada wakaf uang, wakaf berupa uang, ada wakaf uang. Jadi ada wakaf uang, ada wakaf berupa uang, gitu. Waktu nyetorkan sama-sama bentuk uang, tapi peruntukannya Bapak Ibu, misalnya kita bangun masjid ini, kita butuhkan lantai 100 meter, 1 meternya 500.000 misalnya. Nah, bapak-bapak setor uang 500.000, tapi nanti dibelikan keramik dan semennya, masangnya 1 meternya 500.000. Saya ikut 1 meter, misalnya begitu. Itu namanya wakaf berupa uang. Tapi kalau wakaf uang, ini juga di Indonesia dikembangkan, namanya wakaf uang. Itu nanti digunakan sebagai modal usaha. Uangnya tetap utuh, diputarkan, hasilnya yang akan dibagikan. Jadi uangnya tetap nggak kemana-mana. Dan ini di beberapa masjid di Indonesia sudah mulai dilaksanakan. Uangnya dikelola oleh masjid, kemudian hasilnya disalurkan melalui masjid itu juga. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wakaf ini menjadi pilar kekuatan ekonomi umat, untuk balai pendidikan, untuk rumah sakit, dan lain-lain. Ini Bapak sekalian sangat masyhur di tengah-tengah kita. Bapak-bapak mungkin kenal namanya Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, itu yang mungkin masyhur di tengah-tengah kita tentang Universitas Al-Azhar Kairo. Itu beberapa ulama mencatat merupakan salah satu perguruan tinggi pertama yang dibangun di atas wakaf. Itu bukan hanya, Bapak sekalian, bukan hanya untuk sekolahnya saja, tapi juga ada wakaf-wakaf lain yang dimiliki oleh Al-Azhar ini untuk diproduktifkan, hasilnya untuk membiayai perguruan tinggi ini. Nah, ini mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi kita bahwa bisa pendidikan itu dibangun di atas wakaf. Kalau di rumah sakit itu sudah ada di Solo, itu juga rumah sakit wakaf. Bagaimana supaya rumah sakit itu tidak terkesan mahal? Ya, dari mana biayanya kalau nggak mahal? Orang memang biayanya mahal. Salah satunya bisa diatasi dengan wakaf ini. Ini saya juga mohon doa restu Bapak sekalian. Mudah-mudahan saya termasuk yang lagi gebu-gebu untuk bikin rumah sakit, tapi dari wakaf. Saya lagi semangat nih Bapak sekalian. Lagi ngumpulin tanah, alhamdulillah sudah ada yang wakaf. Nanti mungkin akan kita lanjutkan seterusnya. Supaya saya terinspirasi waktu kunjungan ke Riau Bapak sekalian, itu ada klinik Pratama. Itu beliau tulisin itu di depan, klinik ini melayani fakir miskin duafa dengan pelayanan super VIP. Bapak-bapak, kalau yang super VIP itu biasanya untuk siapa? Jadi beliau tulis itu di depan kliniknya itu, tapi masih klinik Pratama waktu saya lihat. Apakah hari ini menjadi rumah sakit atau enggak, saya belum tahu. Tapi waktu itu masih klinik Pratama. Ditulisin, klinik ini melayani fakir miskin dan duafa dengan pelayanan super VIP. Salah satu peraturan yang beliau lakukan, pokoknya orang miskin masuk sini harus dilayani dengan super VIP. Jangan yang kaya-kaya aja. Kalau perlu dijemput sebelum masuk ruangan. Nah, begitu ya. Ini luar biasanya, dan ini ide yang luar biasa Bapak sekalian. Jangan sampai
Nanti kalau waktunya habis saya diingatkan Bapak sekalian. Kadang-kadang semangat lupa ini. Sampai jam berapa? 6.10. Bentar lagi berarti. Baik, saya lanjutkan Bapak sekalian. Para ulama kita, Bapak Ibu, itu memang dalam mendefinisikan wakaf ini itu ada beberapa pendapat yang disandarkan kepada dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi disandarkan kepada dalil-dalil itu. Makanya ada pertanyaan, sebagian kaum muslimin itu nanya, kok wakaf uang? Kata mbah saya dulu, wakaf itu ya tanah. Tanahnya untuk keagamaan. Dan itu di Indonesia paling banyak. Nah, kenapa paling banyak? Karena di Indonesia sadar atau tidak sadar, memang bangsa Indonesia ini secara madzhabul fiqh, ya, madhab fikihnya memang banyak yang mengikuti madhab Syafi'iyah. Dan inilah memang beliau mengatakan begitu. Jadi dalam madhab Syafi'iyah, habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'abaqa'i ainihi biqad ittasarrufi fi rukbatihi ala musarrifi mubah. Jadi wakaf itu adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap utuh bendanya. Jadi ini para pengikut madhab Syafi'iyah lebih menekankan wakaf itu bendanya yang utuh tidak bergerak. Jadi mereka lebih banyak menganjurkan kalau wakaf itu ya tanah. Karena dia nggak bergerak-gerak, nggak bisa hilang kecuali dijual, ya. Walaupun dijual juga tetap aja bendanya ada di situ. Misalnya masjid kita ini walaupun gimana tetap aja ini masjid. Walaupun pergantian generasi, kalau masjidnya masih berdiri, tetap aja itu kelihatan masjid. Makanya Bapak sekalian, di Indonesia lebih masyhur, lebih terkenal wakaf benda tidak bergerak dan biasanya lebih banyak digunakan untuk keagamaan, fungsi keagamaan. Sudah banyak sekarang mulai berkembang itu pindah ke fungsi sosial dan pendidikan. Hari ini mungkin pesantren itu hampir rata-rata, kalau dilihat dari datanya itu saya yakin banyak diantara pesantren itu tanahnya berasal dari wakaf. Kemudian panti sosial itu juga dari wakaf. Nah, yang belum berkembang di Indonesia adalah wakaf yang produktif, yang digunakan untuk menghasilkan. Sementara Bapak Ibu, madhab yang lain memahami ayat dan hadis tadi, termasuk asbabun nuzulnya tadi yang saya ceritakan. Tiga madhab yang lain itu tidak mensyaratkan atau membolehkan wakaf itu bukan benda yang tidak bergerak, tapi yang bergerak juga boleh. Yang penting bisa menghasilkan dan hasilnya digunakan dalam kebaikan. Hasilnya yang dipikirkan. Imam madhab Malikiyah mengatakan pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki untuk dimanfaatkan oleh orang yang berhak. Jadi dia punya barang, dikelola, hasilnya yang digunakan kepada orang lain. Bendanya masih utuh. Bahkan dalam mazhab Malikiyah ini Bapak sekalian, boleh wakaf itu sifatnya sementara, tapi manfaatnya dipakai. Misalnya begini Bapak-bapak sekalian, saya punya ruko. Ini saya punya ruko. Tempatnya strategis di jalan depan sini kan, pasar nih. Semalam saya lewat ini sambil bergumam dalam hati, Pak, subhanallah, dulu saya ke Bataran Nila itu tahun berapa ya, kayaknya sepi amat, sekarang masuk sini kayaknya nanti kita bikin jalan layang itu, Pak. Ya, yang di pasar itu kan mesti macet kalau pagi gini. Ya, saya bilang ramai sekali. Nah, saya punya ruko misalnya di situ sekalian. Saya bilang, saya ingin wakaf tapi nggak selamanya. Saya serahkan
pengelolaannya ke Masjid Ulul Albab misalnya. Saya serahkan nih 10 tahun. 10 tahun saya serahkan ke Masjid Ulul Albab, hasilnya untuk kemakmuran masjid ini. Ini dalam mazhab Malikiyah ini memungkinkan orang berwakaf dalam waktu tertentu. Ya, jadi dalam waktu tertentu, udah digunakan ruko saya untuk jualan, untuk segala macam yang bisa menghasilkan uang, hasilnya digunakan untuk kemakmuran masjid, misalnya begitu. Ini untuk membuka peluang. Demikian juga madhab yang lain, misalnya madhab Hanabilah, Imam bin Ahmad. Beliau mengatakan wakaf adalah menahan pokok wakaf dan memanfaatkan hasilnya. Ini lebih sederhana lagi. Menahan pokoknya itu boleh ditahan dengan pengertian diserahkan secara utuh atau hanya diserahkan untuk dimanfaatkan saja. Yang penting hasilnya yang dimanfaatkan. Ini lebih membuka peluang Bapak sekalian bahwa wakaf itu bisa berbentuk wakaf muakkad, yaitu wakaf sementara. Tapi juga ada wakaf muabbad. Pokoknya saya wakafkan ini lepas dari hak milik saya. Anak-anak saya panggil semua. Anakku ini tanah ini sudah saya wakafkan. Terserah oleh Masjid Ulul Albab mau diapain oleh panitia, oleh pengurus. Kan nanti Bapak Ibu oleh masjid ini dikelola. Makanya bapak-bapak sebagai nadir itu nanti harus dicatat oleh kita. Nah, ini saya sekaligus mengingatkan. Nadir itu Bapak sekalian itu perseorangan, organisasi atau badan hukum yang menerima wakaf untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Ini bapak-bapak sebagai nadir itu pengelolanya ini kalau ditanya, ada orang datang mau wakaf itu ditanya dulu Bapak sekalian, ini Bapak mau wakaf untuk apa Pak? Saya sebulan ini Pak, itu didatangi orang pertama mau wakaf 5 hektar. Saya tanya, karena udah tua nih Pak, datang ke rumah saya, Ustaz saya pengen wakaf ini. Wakaf untuk apa? Saya wakaf ingin buat pesantren. Saya mikir Pak, pesantren. Saya ngelola pesantren Babul Hikmah itu udah 29 tahun. Dari bujang sampai sudah punya cucung. Perjuangannya subhanallah beratnya luar biasa. Ya kalau sudah gede sih mungkin orang enak itu. Wah muridnya udah banyak tinggal ngitung aja duitnya itu mau untuk apa. Ya tapi kalau muridnya cuma 5, udah 5 yang daftar yang nggak punya pula gitu. Jadi kita mendidik harus nyari duit untuk membiayainya. Saya tanya Pak lah nanti operasional gimana? Pokoknya saya serahkan sama Ustadz. Waduh, saya pikir 2 kali Pak tuh, 3 kali, 4 kali. Akhirnya saya bilang Pak, wakaf itu ada 2 dalam pemanfaatan. Pertama wakaf yang muqayyad, ada wakaf am namanya. Ini Bapak Ibu yang nanti menjadi nadir nih, mohon maaf nih. Kalau Bapak Ibu menjadi nadir wakaf, penerima wakaf, itu tolong ditanyakan, ini wakafnya untuk apa? Kalau wakaf yang muqayyad, yang sudah dibatasin, itu Bapak Ibu tidak boleh alihkan, kecuali dengan izin pewakaf. Ya, ada orang datang, Pak saya wakaf untuk masjid, yang lain boleh nggak Pak? Nggak boleh, pokoknya saya masjid. Itu bapak-bapak kalau terima wakafnya, ya harus diwujudkan masjid. Pak saya mau wakaf, tapi wakafnya untuk pondok. Kalau Bapak Ibu sebagai nadir setuju, ya harus diwujudkan sebagai pondok. Saya mau wakaf tapi untuk rumah sakit, ya harus diwujudkan dalam bentuk rumah sakit, jangan diwujudkan dalam bentuk lain. Makanya kalau menerima wakaf, yang paling mudah bagi nadir itu wakaf am namanya, wakaf umum. Pak saya wakaf, terserah oleh bapak-bapak nadir, pengurus Masjid Ulul Albab, tanah ini mau diapakan, yang penting untuk kebaikan. Nah di garis bawah ini tuh Pak, yang penting untuk kebaikan. Nanti tinggal kita sebagai nadir itu mikir untuk apa ya nih Pak Profesor, mau untuk apa nih masjid dapat tanah 1 hektar nih, mikir kita
untuk apa ya? Wah, kayaknya karena wakafnya di pinggir jalan, bagusnya jadi ruang wakaf produktif aja nih kayaknya. Ya silakan. Tapi kalau sudah bilang ini untuk pendidikan, ya mau nggak mau, berarti nanti Masjid Ulul Albab harus membuat lembaga pendidikan sesuai yang diminta oleh pewakaf. Nah, ini fungsinya nadir itu begitu Bapak sekalian. Makanya tidak boleh menerima itu. Saya tanya untuk apa Pak? Untuk pesantren. Boleh nggak Pak untuk yang lain? Dia bilang mikir lama, nanti saya bicara sama anak-anak saya dulu Pak, katanya. Maksudnya untuk yang lain bagaimana? Saya bilang kalau untuk yang lain ini kan 5 hektar Bapak Ibu. 5 hektar dekat kota Kalianda. Wah, saya bilang kalau 5 hektar ini bisa kita buat apa saja kan Bapak sekalian. Saya tanami pisang aja kalau 5 hektar kayaknya duit juga itu. Bisa untuk membiayai anak yatim, membiayai anak sekolah di pesantren gitu. Tapi dia tetap ketemu saya Pak, pokoknya harus jadi pesantren. Kalau untuk pesantren, untuk sementara kami nggak sanggup. Karena kan pesantren kan nggak cuman ngajar doang Bapak sekalian. Yang lebih berat ini bagi nadir mungkin untuk mengembangkannya, biaya operasionalnya untuk segala macamnya. Dan itu tidak mudah. Makanya saya bilang kami menyerah aja lah. Nanti kalau ada yang mau nerima, mau bikin pesantren akan saya sampaikan. Ini kemarin akhirnya dengan kami di pesantren Babul Hikmah putus nggak dilanjutkan. Baru seminggu yang lalu juga datang lagi, mau bikin lagi pesantren. Saya bilang udah deh, menyerah kita kalau untuk bangunan pesantren. Tapi kalau untuk wakaf umum, insya Allah kita akan lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, nah secara umum harta benda wakaf itu dibagi seperti ini. Ada benda tidak bergerak. Yang kedua ada benda bergerak. Kalau yang benda tidak bergerak ini sangat mafhum dan masyhur. Ada tanah, ada bangunan, ada tanaman di atasnya. Itu termasuk benda yang tidak bergerak. Kalau yang bergerak ada uang, ada logam mulia, ada surat-surat berharga, ada kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu begini Bapak sekalian. Itu kalau di buku-buku Bapak sekalian, itu kan kadang-kadang ada penulisnya hak ciptanya dilindungi undang-undang, dilarang mengkopi, berarti nggak diwakafkan itu. Tapi dari kitab-kitab agama biasanya ada tulisannya, tulisan ini, buku ini aku wakafkan untuk umat. Artinya bapak-bapak boleh mencetak ulang, boleh menerjemahkan, boleh segala macam. Itu karya intelektual maksud saya. Dan itu sudah terjadi di lingkungan kita. Kalau sekarang ada wakaf Quran, di mana-mana sekarang ada orang menggerakkan wakaf Quran. Ya. Ada kendaraan, ada hak sewa. Ternyata sewa juga boleh, Pak sekalian. Saya sewakan untuk masjid kita ini ruko 10 pintu di tempat bisnis yang ramai. Silahkan dikelola. Hasilnya diambil. Saya yang membayar sewanya. Nah ini sampai sebegitu Bapak sekalian luasnya wakaf ini. Dan lebih enak lagi Bapak sekalian, wakaf ini penggunaannya, hasil dari wakaf itu penggunaannya lebih leluasa tergantung apa yang diniatkan oleh pewakafnya. Jadi saya ingin membuat wakaf untuk membiayai anak jalanan misalnya. Ini kayaknya sekarang belum terfikir oleh kita, tapi sesungguhnya ini bagian dari filantropi Islam yang subhanallah luar biasa. Ada catatan sejarah di negara Mesir Bapak sekalian, negara itu pinjam uang wakaf Al-Azhar. Nanti di Indonesia pinjam di Badan Wakaf Ulul Albab, Masjid Ulul Albab. Kan di sini banyak profesor-profesor, mudah-mudahan Pak Profesor semangat jadi nadir wakaf Masjid Ulul Albab. Ya. Demikian Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Mungkin ada sesi tanya jawab mungkin gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah tentu saya mohon ampun.
Walaupun belum sempurna Bapak sekalian, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi gambaran agak utuh tentang wakaf ini. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.